Hai, di video kali ini saya akan sharing kelebihan dan kekurangan Realme C53 berdasarkan pengalaman pakai saya. Realme C53 ini harganya Rp2.099.000 dan Realme mengklaim kalau Realme C53 ini champion of charge, champion of memory, champion of design, dan champion of camera. Awalnya saya ragu ya, karena Realme C55 yang digembar-gemborkan champion, tapi ternyata nggak champion itu. Tapi setelah saya coba sendiri, Realme C53 ini ternyata emang se-worth it itu. Worth it banget. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik dari Realme C53. Yang pertama dari desainnya. Desainnya ini sebenarnya mirip-mirip dengan Realme C55, cuman ini lebih slim. Jadi menurut saya desain dari Realme C53 ini lebih oke dibandingkan Realme C55. Kemudian yang kedua tampilan layar. Layarnya jernih banget, tajam, warnanya juga bagus dengan refresh rate 90 Hz. Untuk buka sosmed dan nonton video YouTube udah enak, tapi sayangnya speakernya cuma satu. Yang ketiga, performa untuk gaming. Untuk main game Mobile Legends bisa disetting di grafis tinggi atau rata kanan, nggak ada masalah sama sekali. 2 kali main, suhu handphone udah mulai naik, cukup panas. Tapi kalau kita pakai softcase bawaannya, panasnya bisa teredam. Dan layar tetap responsif. Main 5 kali berturut-turut di settingan tertinggi masih aman banget. Kemudian baterai. Untuk main game Mobile Legends di grafik tertinggi, main 15 menit baterainya berkurang 2%, main 22 menit baterainya berkurang 3%, dan main 26 menit baterainya berkurang 5%. Untuk nonton YouTube 1 jam, baterainya berkurang 5%. Kemudian untuk sosmed, scroll-scroll TikTok 30 menit baterainya berkurang 5%. Ngecas dari 0 sampai 50% butuh waktu 31 menit, kalau sampai 100% butuh waktu 65 menit. Sekarang kita bahas kameranya. Ini menurut saya menarik banget ya. Saya tunjukkan deh hasil foto dan video dari kamera Realme C53. Kamera Realme C53 nyaris sempurna. Untuk foto gambarnya tajam banget, jernih, warnanya bagus banget. Foto efek bokeh atau blur, separasi blurnya mulus banget, sempurna. Foto saat gelap atau malam juga bagus banget hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita tes perekaman video saat siang hari. Ini menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 1080 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk dynamic range kurang lebih seperti ini teman-teman. Lumayan ya. Jadi tekstur langitnya nggak overexposure, tapi di bawah masih terlihat. Tuh. Nah kalau di bawah gerak kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk detail gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Coba kita fokuskan ke tangan. Agak lama ya pindah fokusnya ya. Ya harus ditekan dulu di layar baru pindah fokus. Ya, agak lama. Oke, fokusnya nggak mau pindah ke tangan. Harus diklik di layar dulu. Nah, itu baru fokusnya pindah. Ya kurang lebih seperti itu kecepatan fokusnya ya. By the way, ini mikrofonnya lebih baik dibandingkan Realme C55 ya. Lebih oke gitu. Suaranya nggak cempreng. Walaupun mikrofonnya cuma satu, tapi ini better. Oke, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera depan Realme C53. Ini gambarnya agak buram ya, nggak sejernih kamera belakang tentunya, karena resolusinya cuma HD 720 30 fps, nggak sampai Full HD 30, nggak sampai Full HD 1080. Jadi hasilnya kayak gini. Untuk warna juga kayaknya kurang ya, jadi gambarnya tuh kelihatan kayak vintage gitu loh teman-teman.
Oke. Coba kita bawa jalan. Nah, kalau dibawa gerak tuh kurang lebih seperti ini getarannya. Ya, beginilah teman-teman kamera depan Realme C53. Oke, sekarang kita tes rekaman video saat malam hari. Ini resolusi Full HD 30 fps ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau di tempat yang lumayan terang lampu kayaknya masih oke ya. Oke. Cuman ya emang nggak setajam dan sejernih waktu siang hari. Tapi ini masih oke banget sih untuk rekaman video saat malam. Cuman entah kenapa ya fokusnya tuh jadi sering pindah-pindah gitu, sering out of focus. Oke, ini tes perekaman video saat malam hari atau dalam keadaan low light menggunakan kamera depan ya, di resolusi 720. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Gak jauh beda dengan perekaman saat siang hari ya hasilnya. Ya mungkin ini kebantu dengan cahaya-cahaya di sekitar, jadi masih oke lah. Tapi kalau untuk warna dan ketajaman jelas menurun ya teman-teman. Noise-nya berasa banget. Hal yang terakhir yang menarik dari Realme C53 yaitu memori. Kapasitas memorinya lumayan gede ya. Untuk harga 2 jutaan ini bisa dibilang gede banget. RAM-nya 6 GB dengan expansion RAM 6 GB, jadi total bisa 12 GB. Dan memori internalnya 128 GB. Itu pun kalau misalnya teman-teman merasa kurang, masih ada slot memori bisa ditambah sampai 2 TB. Itu dia 6 hal menarik dari Realme C53 menurut saya. Di situ ada plus minusnya ya, tapi lebih banyak kan plusnya. Kesimpulannya, Realme C53 ini worth it banget ya untuk handphone harga 2.100.000. Hal yang paling jadi pertimbangan sebelum membeli Realme C53 yaitu kualitas perekaman videonya kurang ya, apalagi untuk kamera depan. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan sering melakukan perekaman video menggunakan kamera handphone, kayaknya Realme C53 ini masih kurang worth it ya. Tapi buat teman-teman yang nggak melakukan perekaman video menggunakan kamera handphone, ya ini worth it banget, sangat-sangat worth it. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli, kalian bisa cek link pembelian yang ada di deskripsi. Itu garansi resmi dari Realme. Oke? Mungkin sekian dulu info yang bisa saya share kali ini tentang Realme C53. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye. Sayang banget kamera depannya cuma 720 untuk rekam video. Aduh.